Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Yusri, NIM 1805006, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video ini saya akan membahas tentang kewirausahaan, dimulai dari teori kewirausahaan. Kewirausahaan yaitu teori neoklasik. Pada teori neoklasik ini, perusahaan memandang perusahaan hanya sebagai sebuah teknologis, di mana manajemen hanya mengetahui biaya penerimaan perusahaan dan sekedar melakukan kalkulasi matematis untuk menentukan nilai output optimasi dari variabel perusahaan. Yang kedua yaitu teori Kirzenier Entrepreneur. Teori ini menyoroti kinerja tenaga kerja manusia seperti keuletan, keseriusan, dan kesungguhan dalam berusaha, sehingga maju mundurnya usaha tergantung pada upaya keuletan sang pengusaha. Ada beberapa pandangan mengenai teori ini. Yang pertama yaitu teori ekonomi, memandang bahwa lahirnya seorang pengusaha karena adanya peluang. Dan yang kedua, teori sosiologis, mempelajari tentang ilmu kebudayaan tempat asal. Contohnya orang Padang terkenal ulet dalam berusaha. Dan selanjutnya teori psikologis, menekankan adanya individu yang melatar belakangi diri untuk berusaha. Dan yang keempat, teori perilaku seorang wirausaha harus memiliki kecakapan dalam mengorganisasikan suatu usaha. Selanjutnya yang ketiga yaitu Schumpeter Entrepreneur. Dalam kajian Schumpeter Entrepreneur ini lebih banyak biaya dipengaruhi oleh kegiatan kritis teori keseimbangan. Yang keempat adalah teori Australian School. Seorang wirausaha harus mengetahui informasi, di mana lebih banyak orang yang tidak mengetahui informasi tersebut untuk memperoleh keuntungan. Adapun yang kedua yaitu unsur-unsur kewirausahaan. Unsur-unsur kewirausahaan meliputi yang pertama unsur daya pikir atau kognitif. Unsur daya pikir memikirkan apa yang dibutuhkan oleh pasar saat ini. Yang kedua, unsur keterampilan. Unsur keterampilan itu seperti kecakapan dalam menyelesaikan tugas. Dan yang ketiga yaitu unsur mental atau efektif. Unsur mental, seorang yang ingin berwirausaha itu harus bertanggung jawab, jujur, serta tegas dan berani inisiatif untuk sukses. Dan selanjutnya itu kewaspadaan atau intuitif, itu melatih kita agar mengenal lingkungan serta harus mencoba menganalisa pesaing. Yang ketiga yaitu ciri-ciri kewirausahaan. Ciri-ciri kewirausahaan yaitu percaya diri, berorientasi, tugas dan hasil. Yang ketiga yaitu berani, jujur, terampil, serta berorientasi untuk masa depan dan tekun. Yang keempat, peran kewirausahaan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian bangsa. Yang kelima, etika berwirausaha adalah etika bisnis, yaitu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan norma dan moral yang merupakan suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan buruk. Yang keenam, sikap kewirausahaan, perilaku keras tanpa mengenal lelah, optimis, tidak ragu-ragu, selalu percaya diri, semangat, dan memiliki kemampuan keras, berjiwa sabar dan tidak putus asa. Yang ketujuh, jenis-jenis kewirausahaan. Yang pertama, usaha di bidang kuliner. Di bidang ini memang tidak sepi peminat karena setiap orang itu membutuhkan asupan makanan setiap hari, contohnya kafe, restoran, dan lain-lain. B. Usaha kecil, usaha di bidang jasa. Usaha ini memang tidak memiliki wujud, namun dapat dirasakan manfaatnya untuk konsumen.
Contohnya pada saat menggunakannya, contohnya jasa desain, logistik dan kecantikan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu usaha kecil jual beli. Melakukan tindakan usaha jual beli secara langsung dilakukan secara offline seperti warung dan counter pulsa. Selanjutnya, usaha kecil di bidang agrobisnis. Usaha ini bergerak di bidang pertanian dan peternakan. Contohnya peternak ayam dan lele dan sapi. Selanjutnya, usaha waralaba. Usaha ini sejenis usaha franchise menggunakan sistem distribusi barang dan jasa melalui kerjasama dengan pemilik usaha atau franchisor dengan pemilik modal franchise. Contohnya seperti KFC. Yang kedelapan yaitu profil wirausaha sukses. Yang pertama, Susi Pujiastuti, seorang pengusaha sukses dan merupakan Menteri Kelautan di Indonesia. Lahir pada tanggal 15 Januari 1965. Pendiri PT Asih Pujiastuti Mary di bidang penerbangan dan kelautan. Yang kedua itu adalah Bob Sadino yang lahir pada tanggal 9 Maret 1936 yang memiliki usaha agrobisnis di bidang ternak ayam. Yang ketiga, Nadiem Karim yang lahir pada tanggal 14 Juli 1984 yang memiliki usaha Gojek. Yang keempat yaitu Ferry Unardi. Ferry Unardi lahir pada tanggal 16 Januari 1988. Ia merupakan pemilik dari Traveloka. Yang kelima, Ahmad Zaki. Ahmad Zaki lahir pada 24 Agustus 1986, merupakan CEO dari Bukalapak. Dan yang keenam, William, lahir pada 18 November 1981 yang merupakan pendiri dari Tokopedia. Dan yang ketujuh yaitu Gibran Rakabuming Raka yang lahir pada 1 Oktober 1987. Anak dari Jokowi ini memiliki bisnis catering. Dan yang kedelapan, Joni Andreang. Setelah sukses dari usaha salonnya, ia membuka usaha wiralaba di bidang kuliner yaitu Breaktal yang merupakan perusahaan roti. Dan yang kesembilan, Nilu Ari Pertami Jelantik merupakan pengusaha produk sepatu. Dan yang ke-10, Iyasa Siki, kelahiran tahun 1995, sudah memiliki merek baju sendiri yaitu Republik. Dan yang ke-11 itu Nicholas Kurniawan yang masih berusia 20 tetapi sudah memiliki bisnis ikan hias. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.